Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Asep Hendasa bisa berjumpa kembali dengan Anda semuanya dalam acara Overthinking. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang asesmen dalam pendekatan pembelajaran mendalam dan lebih khusus lagi tentang classroom assessment teknik. Tentang classroom assessment teknik ini paling tidak saya sedikit membahas dari tiga unsur atau dari tiga perspektif. Satu dari sisi definisi, dua tujuan, dan yang ketiga contohnya. Baik, kita mulai yang pertama dari sisi definisi. Classroom assessment teknik ini didefinisikan sebagai metode penilaian formatif. Ingat, penilaian yang masuk dalam formatif yang dirancang untuk mengukur pemahaman, keterampilan, dan pencapaian siswa secara cepat dan efisien selama proses belajar. Dan penilaian ini sering digunakan dalam pembelajaran sehari-hari untuk memberikan umpan balik yang berguna, tentu saja bukan hanya bagi guru, tapi juga bagi siswa tentang kemajuan pembelajaran yang diperolehnya. Itu dari sisi definisi ya. Jadi perlu dicatat bahwa classroom assessment teknik ini termasuk ke dalam penilaian formatif. Masuk di yang kedua, tujuannya. Apa sih sebetulnya tujuan dari classroom assessment teknik ini? Paling tidak ada empat. Satu, mendapatkan informasi secara cepat. Informasi apa? Itu informasi tentang pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa yang ditemukan melalui asesmen yang dilakukan. Jadi ketika asesmen yang dilakukan, tentu saja hasilnya akan digunakan untuk menyesuaikan pembelajaran. Yang ketiga, tujuannya adalah meningkatkan keterlibatan siswa dengan proses refleksi dan pembelajaran aktif. Harapannya, melalui classroom assessment teknik ini akan didapat hal-hal baik yang akan mampu meningkatkan keterlibatan siswa di dalam pembelajaran. Dan tujuan yang keempat adalah mengidentifikasi area kesulitan yang perlu ditangani secara segera. Kenapa sih harus ditangani secara segera? Agar hasil belajar siswa menjadi lebih optimal. Itu paling tidak ada empat tujuan dari pelaksanaan classroom assessment teknik. Saya ulangi, satu, mendapatkan informasi secara cepat tentang pemahaman siswa. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Dan yang keempat, mengidentifikasi area kesulitan sehingga guru akan lebih punya peta hal apa yang segera harus ditangani agar siswa dapat belajar secara optimal. Itu dari sisi tujuan. Kita masuk yang terakhir, yaitu contoh. Seperti apa sih sebetulnya contoh dari classroom assessment teknik ini? Yang pertama, sering disebut dengan bagian yang paling membingungkan. Jadi begini, siswa diminta untuk menuliskan bagian-bagian dari pelajaran yang mereka anggap sulit, yang bagi mereka ini masih membingungkan atau kurang bisa dipahami, gitu. Apa contohnya? Contoh yang pertama adalah misalnya begini. Setelah pelajaran tentang sistem peredaran darah, kemudian siswa diminta menulis pada kertas jawaban. Bagian yang paling membingungkan bagi saya atau bagian yang paling sulit bagi saya, misalnya ya, adalah bagaimana darah beredar melalui vena cava. Misalnya seperti itu. Atau bisa jadi misalnya setelah pembelajaran tentang sistem metabolisme misalnya dalam pembelajaran PJOK. Misalnya nanti siswa diminta menuliskan bagian yang tersulit kan? Boleh jadi siswa menulis begini. Bagian yang paling sulit, yang paling membingungkan bagi saya adalah bagaimana sih sebetulnya ginjal ini mengolah sampah menjadi energi. Nah, apa sih tujuannya? Siswa diminta menuliskan hal tersebut. Tujuannya adalah agar kita sebagai guru dapat mengetahui
bagian mana dari materi yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Tentu saja agar siswa lebih optimal dalam mencapai kompetensinya. Masuk ke yang kedua. Yang kedua namanya 1 minute paper atau kertas 1 menit. Seperti apa? Begini, di dalam bagian ini siswa diberikan waktu 1 menit saja untuk menuliskan jawaban terhadap pertanyaan tertentu yang diajukan oleh guru. Contoh misalnya, selesai pembelajaran, pada akhir pembelajaran, guru meminta siswa untuk menuliskan apa sih 2 hal yang paling bagian penting yang sudah kalian pelajari dan bagaimana kemudian hal itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Atau misalnya dalam pembelajaran PJOK misalnya saya bisa menuliskan begini, misalnya siswa bisa menuliskan begini. Tuliskan 2 hal penting yang sudah kalian pelajari dan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita misalnya sedang mengidentifikasi hal-hal penting tentang dalam proses metabolisme, seperti apa sih yang sudah dipahami oleh mereka dan bagaimana kemudian yang sudah dipelajari itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu misalnya setelah berolahraga, setelah makan misalnya kan ada jeda waktu tuh agar agar makanan bisa diabsorpsi oleh tubuh dalam proses metabolisme, tidak langsung setengah jam kemudian berolahraga. Harapannya ke sana. Kemudian yang ketiga, think, share, and share, berpikir, berpasangan, dan berbagi. Seperti apa deskripsinya? Jadi, di dalam bagian ini, siswa pertama-tama berpikir secara individu tentang pertanyaan atau masalah yang diberikan. Setelah itu kemudian mereka itu akan berbagi jawaban dengan teman satu kelompoknya dan kemudian berdiskusi dengan teman yang ada di seluruh kelasnya. Contoh misalnya, setelah mempelajari topik tentang perubahan iklim, maka guru meminta siswa untuk berpikir tentang bagaimana perubahan iklim tersebut dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Kemudian, siswa berdiskusikan dengan pasangannya, dengan kelompoknya. Dan setelah itu, di ujungnya siswa diminta untuk berbagi jawaban ke seluruh kelas atau di depan kelas. Begitu. Itu bagian yang ketiga, contoh yang ketiga. Jadi berpikir, berpasangan, dan berbagi. Jadi sudah ada 3 tuh. Yang pertama tadi adalah bagian yang paling membingungkan. Yang kedua 1 minute paper, kertas 1 menit. Dan yang ketiga adalah berpikir, berpasangan, dan berbagi. Masuk di contoh yang keempat sekarang. Contoh yang keempat itu peninjauan rekan atau peer review. Seperti apa deskripsinya? Jadi dalam peer review ini, siswa saling memberi umpan balik terhadap pekerjaan teman sekelas mereka. Misalnya dalam bentuk esai, dalam bentuk presentasi, atau dalam bentuk proyek lainnya. Gitu. Contoh misalnya, dalam sebuah tugas menulis, siswa diminta untuk membaca esai temannya. Misalnya satu bangku gitu ya, disuruh membaca, diminta membaca, dan kemudian mereka diminta untuk memberikan komentar konstruktif tentang kekuatan dan kelemahan dari tulisan tersebut. Apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memberikan dan menerima umpan balik, serta meningkatkan kualitas tugas yang dikerjakan. Itu yang keempat. Kemudian masuk ke yang kelima, peta konsep. Nah, pada bagian ini, siswa diminta untuk membuat peta konsep yang menggambarkan hubungan antar berbagai konsep yang telah dipelajari. Contoh misalnya, setelah mempelajari ekosistem, siswa membuat peta konsep yang menunjukkan hubungan antara produsen, konsumen, dan dekomposer dalam ekosistem. Atau misalnya dalam mata pelajaran PJOK, setelah mempelajari tentang kebugaran jasmani, siswa diminta membuat peta konsep yang menunjukkan hubungan antara jenis latihan, denyut nadi, dan intensitas latihan. Misalnya seperti itu. Berikutnya, yang terakhir, saya masuk di contoh yang keenam,
menggambar konseptual. Dalam menggambar konseptual ini, siswa diminta untuk membuat gambar atau diagram yang menggambarkan konsep-konsep yang telah dipelajari. Nah, kemudian gambar ini kan akan membantu siswa untuk mengorganisir pengetahuan mereka secara visual. Contoh misalnya, setelah belajar tentang siklus air, siswa membuat diagram atau gambar yang menunjukkan proses penguapan, kondensasi, dan presipitasi. Apa sih tujuannya dari menggambar konseptual ini? Tujuannya adalah membantu siswa mengorganisir dan memvisualisasikan konsep-konsep yang mereka pelajari, serta mengidentifikasi hubungan antar konsep tersebut. Demikian hal-hal yang bisa saya paparkan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.